Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tri Yulia Arma. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 jurusan PPKN. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang ada di SMK Negeri 5 Padang. Pada saat ini saya melaksanakan PPL 1 di SMK 5 Padang. Nah, mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran, yang pertama yaitu saya menemukan guru dapat mengelola kelas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana peserta didik diberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran seperti dalam kelas itu guru melaksanakan pembelajaran berkelompok, kemudian juga tugas-tugas individual yang menggunakan media-media seperti visual, audio, dan kinestetik yang berhubungan dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Yang kedua, saya juga menemukan di SMK 5 Padang yaitu penggunaan media pembelajaran seperti memanfaatkan teknologi. Nah, di mana di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari informasi mengenai pembelajaran dengan menggunakan handphone, yang mana handphone diberikan kebebasan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang diketahui bahwa SMK 5 Padang ini juga merupakan SMK kejuruan. Nah, tentu SMK kejuruan ini tentu akan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung kegiatan pembelajaran dari jurusan kejuruan masing-masing. Misalnya seperti TKJ, kemudian jurusan listrik, dan lain-lainnya. Ini seperti yang gambar yang tertera, ini merupakan contoh bengkel dan disediakan mengenai jurusan kejuruan yang ada di SMK 5 Padang. Nah, kemudian di sini sarana dan prasarana lainnya seperti infokus juga ada di setiap kelas. Kemudian papan tulis. Selanjutnya mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Seperti yang pertama yaitu adanya beberapa kelas yang suasananya panas. Kemudian jumlah peserta didik di SMK 5 Padang juga terlalu banyak seperti 34 orang. Kemudian rendahnya kepedulian peserta didik akan kebersihan lingkungan, membuat lingkungan kelas menjadi kurang nyaman. Kemudian penyalahgunaan handphone saat pembelajaran. Di sini peserta didik tidak hanya menggunakan handphonenya untuk mengakses pembelajaran, tetapi juga untuk membuka media sosial dan lainnya. Kemudian guru memberikan pembelajaran tanpa mengukur kesiapan belajar peserta didik dan tidak mengenali kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, pengembangan karakter, disiplin, dan tutur kata yang santun masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya mengenai tantangan yang menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, yang pertama membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua, memahami kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik meliputi gaya belajar, minat, dan kesiapan peserta didik. Kemudian menjaga iklim belajar yang positif serta menciptakan rasa yang aman dan nyaman. Kemudian yang keempat, tegas dalam melaksanakan peraturan kelas. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar perkembangan zaman. Selanjutnya, penerapan budaya disiplin dan penanaman akhlak mulia pada peserta didik dan menyamakan pola pikir antara pendidik, kemudian peserta didik, orang tua, dan komunitas belajar terkait pentingnya ekosistem belajar yang kondusif. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mendukung keterlaksanaan pembelajaran yang efektif, tentu diperlukannya usaha bersama dari pendidik, kemudian juga peserta didik, orang tua, juga manajemen sekolah. Selanjutnya, lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta iklim belajar yang positif, pengajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kesiapan awal peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan dapat memotivasi peserta didik kita untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Intinya, kesesuaian ekosistem ini harus mampu menjamin atau menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peserta didik, begitupun juga dengan tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.